Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar IPS, ilmu pengetahuan sosial, dengan materi sumber daya alam dan persebarannya di Indonesia. Mari kita buka pertemuan kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, pada kesempatan kali ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa mampu mengetahui pengertian dari sumber daya alam. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis sumber daya alam. Dan yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi persebaran sumber daya alam di Indonesia. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Kekayaan alam tersebut misalnya hasil bumi, hasil tambang, dan hasil laut. Lalu, apa sih yang disebut sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam terbagi menjadi dua, yakni sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali melalui kegiatan pelestarian. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali jika telah habis dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dibagi lagi menjadi dua, yakni sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam berupa makhluk hidup yang dapat dimanfaatkan manusia, yakni hewan dan tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam berupa benda tak hidup seperti air, tanah, udara, dan sinar matahari. Selanjutnya ada upaya pelestarian sumber daya alam hayati. Yang pertama ada reboisasi. Reboisasi adalah penanaman kembali. Jadi hutan yang telah gundul itu ditanami kembali melalui program reboisasi. Kemudian yang kedua ada membuat penangkaran. Kemudian ada hutan lindung, cagar alam, suaka marga satwa, dan yang terakhir ada sistem tebang pilih. Selanjutnya upaya pelestarian sumber daya alam non-hayati. Kalau yang tadi hayati, yang sekarang non-hayati. Adapun cara pelestariannya yang pertama adalah dengan menghemat penggunaan air. Kemudian yang kedua melakukan kegiatan penghijauan. Ketiga ada menjaga lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah tidak membuang limbah atau sampah ke tanah maupun ke saluran air supaya saluran air tetap mengalir dari hulu ke hilir. Nah, sekarang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada sumber daya alam energi, yang kedua sumber daya alam mineral logam, dan yang ketiga sumber daya alam mineral non-logam. Nah, kalau sumber daya alam energi, contohnya itu ada minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Sedangkan sumber daya alam mineral logam itu contohnya kayak besi, nikel, seng, timah, emas, dan perak. Kemudian yang terakhir, sumber daya alam mineral non-logam itu contohnya belerang, batu kapur, granit, asbes, marmer, dan pasir kuarsa. Selanjutnya mengenai persebaran sumber daya alam Indonesia. Nah, teman-teman bisa perhatikan yang ada di gambar itu merupakan salah satu peta persebaran hasil tambang yang ada di Indonesia. Cara membacanya adalah teman-teman perhatikan legenda yang ada di dalam peta. Legenda adalah keterangan atau simbol-simbol yang akan membantu kita untuk mencari peta persebaran hasil tambang yang ada di Indonesia itu sendiri. Teman-teman bisa perhatikan pada peta tersebut hampir di seluruh pulau atau wilayah di Indonesia memiliki banyak hasil tambang, dari mulai Pulau Sumatera hingga Pulau Papua. Sebagai contoh, ketika teman-teman melihat legenda
atau simbol minyak bumi itu terdapat di beberapa pulau di Sumatera. Kemudian kalau di wilayah Jawanya itu ada di wilayah Cilacap, kemudian ada di Majalengka. Kemudian untuk di wilayah atau di Pulau Kalimantan terdapat di Blok Mahakam dan di Pulau Tarakan. Kemudian ada di Pulau Tenggara, Pulau Seram, Sorong, Klamano, hingga di daerah wilayah Buton, Papua. Selain hasil tambang, ada juga persebaran hasil bumi dan hasil laut yang ada di Indonesia. Kita mulai dari persebaran hasil pertanian. Nah, sebagai contoh, padi merupakan salah satu makanan pokok bagi sebagian besar warga negara Indonesia. Nah, padi wilayah persebarannya meliputi Pulau Jawa, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, hingga Sulawesi Selatan. Kemudian kedelai. Kedelai sebagai bahan utama pembuatan tempe, wilayah persebarannya meliputi Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Kemudian ada bahan pokok lainnya yakni jagung. Jagung wilayah persebarannya ada di Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, serta di Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada lagi ubi kayu. Wilayah persebarannya Sumatera Selatan, Lampung, Yogyakarta, Jawa Tengah, hingga Pulau Madura. Dan yang terakhir ada kacang tanah meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa. Kemudian selanjutnya ada persebaran hasil perkebunan. Sebagai contoh hasil perkebunan teh. Teh wilayah persebarannya meliputi Jawa Tengah, Jawa Barat, serta Sumatera Utara. Selanjutnya ada tebu. Tebu wilayah persebarannya di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kemudian ada kopi, wilayah persebarannya di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi. Kemudian ada karet, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Kalimantan. Selanjutnya ada kelapa sawit sebagai bahan baku pembuatan minyak. Itu ada di sebagian besar wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Kemudian ada sagu. Nah, di beberapa wilayah sagu ini dijadikan sebagai bahan pokok makanan, yakni wilayah persebarannya meliputi Pulau Maluku dan Pulau Papua. Kemudian ada cengkeh. Wilayah persebarannya meliputi Pulau Sulawesi beserta Pulau Maluku. Selanjutnya persebaran hasil peternakan. Nah, ada sapi, kambing, ayam, dan kuda. Sapi, wilayah persebarannya meliputi Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan Pulau Nusa Tenggara. Sedangkan kambing dan ayam hampir tersebar di seluruh wilayah penjuru Indonesia. Kemudian yang terakhir ada kuda, sebagian besar wilayah persebarannya di Kepulauan Nusa Tenggara. Kemudian ada persebaran hasil perikanan. Untuk persebaran hasil perikanan dibagi menjadi 3, yakni perikanan pantai, perikanan laut dalam, kemudian ada perikanan darat. Nah, untuk perikanan pantai itu hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia, karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya merupakan air. Kemudian ada perikanan laut, yakni ada tuna dan ikan cakalang. Itu persebarannya di sebagian besar wilayah perairan sekitar Selat Malaka dan Kepulauan Maluku. Kemudian ada perikanan darat, itu hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain persebaran hasil tambang, hasil bumi, dan hasil laut, Indonesia juga dikenal dengan banyak persebaran hasil hutan yang merupakan salah satu sumber daya alam Indonesia. Kita kenal dengan ada kayu jati, kayu meranti, kayu akasia, kayu cendana, dan rotan. Untuk kayu jati, wilayah persebarannya hampir di seluruh wilayah Pulau Jawa, kemudian kayu meranti ada di Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, serta di Pulau Papua. Kayu akasia juga sebagian besar di wilayah Pulau Jawa. Kemudian ada kayu cendana, itu sebagian besar di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara Timur. Serta yang terakhir ada rotan, wilayah persebarannya di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi mengenai sumber daya alam dan persebarannya di Indonesia telah usai. Semoga dengan mengetahui segala potensi sumber daya alam yang dimiliki di Indonesia, kita mampu bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia untuk kehidupan kita semua. Terima kasih banyak.
Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum